Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat yang saya cintai dimanapun Anda berada. Setelah Gus Rumel mengedit tulisan tentang isnad hadis yang menyebut ada nama Ubaidillah di laman komunitas YouTube-nya, saya kemudian mengunggah video sanggahan dalam rangka memberikan kritikan bahwa editan beliau itu justru tidak sesuai dengan syahid teks Arab yang beliau tampilkan. Artinya, editan beliau bukannya semakin benar tapi malah semakin salah. Abdul Haq Al-Ishbili yang seharusnya di syahid Arab yang beliau tulis sendiri mendapat ijazah hadis dari Abdul Aziz pada tahun 467 Hijriah, di editan beliau malah ditulis 542 Hijriah. Jadi yang tulisan sebelum diedit itu sebetulnya yang mendekati benar, sahabat ya, meskipun ada menulisnya beliau itu 476. Tapi di halaman komentar video sanggahan saya, Gus Rumel sudah merespon kritikan saya, sahabat. Dan beliau sudah mengklarifikasi bahwa tulisannya memang tidak sesuai dengan teks Arabnya. Jadi yang betul adalah manuskrip kitab beliau memang menyebut Abdul Haq Al-Ishbili mendapat ijazah hadis dari Abdul Aziz pada tahun 467 Hijriah. Nah, ini sudah clear, sahabat. Sekarang yang jadi masalah adalah kok bisa Abdul Haq Al-Ishbili mendapat ijazah hadis dari Abdul Aziz pada tahun 467 Hijriah. Padahal beliau lahir pada tahun 510 Hijriah atau 514 Hijriah dalam versi lain. Ya, Gus Rumel sudah memberi argumen terkait ini di laman komentar video saya yang sebelumnya, sahabat. Sahabat bisa akses sendiri ya di laman komentar yang sudah saya sematkan. Namun di video ini saya tidak membahas argumen beliau yang itu, sahabat ya. Karena dalam pandangan saya, argumen beliau hanya bersifat duga-dugaan atau ya serba mungkin seperti itulah ya. Sehingga kalau saya bahas pun paling-paling ya tidak akan ada titik temunya. Maka dari itu dalam video ini saya lebih tertarik untuk mengangkat isnad tandingan. Isnad tandingan, sahabat. Yang saya menduga matan hadisnya sama dengan matan hadis yang sampai hari ini masih belum dipublikasikan oleh Gus Rumel Abbas. Jadi yang ditampilkan itu hanya isnadnya saja, nama kitab dan juga matan hadisnya itu belum disebutkan. Oh ya, ini saya disclaimer dulu, sahabat ya. Pas saya kopdar dengan beliau Gus Rumel Abbas, itu saya memang dikasih lihat banyak manuskrip kuno dalam bentuk digital. Jadi saya diperlihatkan di situ banyak, sahabat ya, teks-teksnya yang bisa terbaca, yang tidak terbaca, saya dikasih lihat. Tapi saya sampaikan di sini, waktu itu saya belum melihat matan hadis dari isnad yang beliau unggah di laman komunitas YouTube-nya beliau itu, di YouTube Pamitnya Ngantor, sahabat ya. Itu, sahabat ya. Kita lanjutkan. Jadi isnad tandingannya apa? Isnad tandingannya adalah di dalam kitab Tadhkiratul Huffaz. Tadhkiratul Huffaz ini karya daripada Imam Adz-Dzahabi. Di sini ada isnad hadis yang urutannya hampir sama persis dengan isnad hadis yang diunggah oleh Gus Rumel. Yang kitabnya belum dipublish, yang matanya juga belum dipublish. Sahabat perhatikan. Garis-garis berwarna yang berbeda ini, yang sudah saya sesuaikan warna garisnya, antara isnad temuan Gus Rumel dan isnad dalam kitab Tadhkiratul Huffaz karya Imam Adz-Dzahabi. Sahabat perhatikan, di situ ada perawi-perawi yang saya sesuaikan warnanya itu ya, yang dari Gus Rumel dan juga yang dari kitab Tadhkiratul Huffaz. Nanti akan ada kejanggalan yang begitu luar biasa. Pertama kita fokus dulu di kitabnya Gus Rumel, sahabat ya. Isnad yang sudah beliau tampilkan berdasarkan manuskrip asli. Di situ diawali Anba'ana Abdul Haq bin Abdurrahman bin Abdillah bin Al-Husain bin Sa'id Abu Muhammad Al-Ishbili. Qira'atan alaihi wa ana asma'u fi akhiril muharrami sanata 542. Qala
haddatsana Abdul Aziz bin titik-titik bin Mudirah qiraatan alaihi bi Baghdad sanata 467. Qala haddatsana Abul Abbas Ahmad bin Dalhan dalam kurung titik-titik qiraatan alaihi wa ana asma'u. Qala haddatsana Al Imam Abul Qasim An-Nafat bin Al Hasan bin Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad Al-Abah. Sudah cukup di sini dulu sahabat. Kejanggalannya terletak di sini. Sahabat perhatikan kemudian di dalam kitab Tadhkiratul Huffaz karya daripada Imam Az-Zahabi. Di sini beliau membahas satu bab khusus tentang Abdul Haq bin Abdurrahman Al-Ishbili. Kita awali dari redaksi Qala Abul Abbas bin Furtun. Nah, sebelum saya baca, ini sahabat perlu ketahui dulu sahabat ya. Jadi di dalam redaksi ini itu menjelaskan tentang sebuah matan hadis yang diriwayatkan melalui Imam Abdul Haq Al-Ishbili. Hadisnya apa matan hadisnya? Yaitu kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam asyadda hayaan minal adhra'i fi khidriha wa kana idza kariha syai'an arafnahu fi wajhihi. Nah, kemudian itu matan hadisnya, isnad hadisnya itu kan di bagian sebelumnya sahabat ya, sudah disebutkan di versi sebelumnya. Kemudian yang qala Abul Abbas ini dari versi lain. Nah, yang isnad hadisnya sama persis dengan yang diunggah oleh Gus Rumel. Kita mulai. Qala Abul Abbas bin Furtun sana Abul Abbas Al-Uzfi atau Al-Azfi itu ya. Bi Sabtah. Sabtah ini nama daerah sahabat ya. Qala anba'ana Abdul Haq sana Abdul Aziz bin Khalaf bin Mudir. Nah, sahabat tentu sudah bisa membedakan ya, mana perbedaannya. Sana Abul Abbas bin Dalhath Al-Audri. Kalau miliknya Gus Rumel tadi titik-titik ya kan. Tapi Dalhath di kitabnya Gus Rumel itu bukan Dalhath menggunakan sa tetapi Dalhan. Dalhan atau Dilhan, kalau di sini Dalhath atau Dilhath. Dan titik-titik punyanya Gus Rumel itu belum diisi, kalau di sini jelas Al-Audri. Kemudian sana Muhammad bin Nuh bimakkata. Ini hampir mirip redaksinya sahabat. Tetapi setelah Abul Abbas bin Dalhath Al-Audri, di sini ada nama perawi yaitu Muhammad bin Nuh, yang di sini saya kasih tanda warna biru ini, Muhammad bin Nuh. Kalau di kitabnya Gus Rumel itu kan setelah Abul Abbas bin Dalhan titik-titik itu langsung Abul Qasim An-Nafat. Nah, di sini ada Muhammad bin Nuh bimakata, kemudian baru ada redaksi ana Abul Qasim At-Tabrani. Jadi Abul Qasim yang ada di sini adalah Abul Qasim At-Tabrani, Imam Tabrani itu sahabat. Kalau di kitabnya Gus Rumel itu adalah Abul Qasim An-Nafat yang merupakan keturunan daripada Ahmad bin Isa. Yang kemudian di isnad selanjutnya ada sebuah nama dari keturunan Ubaidillah, sama-sama meriwayatkan hadis ini. Nah, ini janggalnya di sini. Nah, kalau kemudian kita sederhanakan gini sahabat. Sahabat perhatikan ini sudah saya sederhanakan. Jadi ada sebuah matan hadis, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam asyadda hayaan minal adhra'i fi khidriha wa kana idza kariha syai'an arafnahu fi wajhihi. Kalau di bagian Gus Rumel itu kan sanadnya itu tidak lengkap ya. Jadi sebelum Abdul Haq Al-Ishbili beliau masih menyembunyikan. Tetapi kalau di kitabnya versi Tadhkiratul Huffaz karya Az-Zahabi, sebelum Abdul Haq Al-Ishbili itu disebutkan Abul Abbas Al-Uzfi bisabtah. Kemudian sebelumnya lagi itu ada Abul Abbas bin Furtun yang kemudian ini dinukil oleh Imam Az-Zahabi. Kemudian kita lanjut dari Abdul Haq Al-Ishbili, versinya Gus Rumel itu ada Abdul Aziz titik-titik bin Mudirah. Kemudian kalau di kitabnya Tadhkiratul Huffaz karyanya Imam Az-Zahabi itu ada nama Abdul Aziz bin Khalaf bin Mudir. Jadi ada perbedaannya. Jadi titik-titik di situ Abdul Aziz bin
Kholaf ya. Kalau di punyanya Gus Rumel, Abdul Aziz titik-titik. Kemudian di situ bin Mutirah, di sini bin Mutir. Kemudian ke atasnya lagi ada Abul Abbas bin Dalhath Al-Udri. Kalau punyanya Gus Rumel itu Abul Abbas Ahmad bin Dalhan titik-titik. Ya, tapi tidak saya cantumkan di sini. Kemudian ke atasnya lagi itu ada Muhammad bin Nuh. Kalau di punyanya Gus Rumel langsung ke Abul Qasim An-Nafat yang merupakan keturunan dari Sayyid Ahmad bin Isa. Yang kemudian sampai seterusnya hadis kalau punyanya Gus Rumel itu belum ditampilkan. Kalau di sini Muhammad bin Nuh naik menjadi diri dari Abul Qasim atau Broni, lah hadisnya ini. Nah, wallahu alam untuk kebenarannya. Kalau memang matan hadisnya adalah matan hadis ini, ya sahabat ya. Kalau memang matan hadisnya adalah hadis ini, saya kira dari sisi periwayatannya, dari sisi isnadnya, punyanya Gus Rumel sama yang ada di kitab Tadhkiratul Huffaz, yang di kitab Tadhkiratul Huffaz karya daripada Imam Az-Zahabi. Nah, ini perlu di cross check kembali. Sekian sahabat, semoga bisa dimaklumi. Silahkan dibaca-baca, diperhatikan dengan teliti. Wallahu a'lam bishawab. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.